Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran discovery learning. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Bu Ika Kartika SPD MPD SI, kepada Bu Puspo Rohmi MPD. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok dan partner pada kelompok 8. Yang pertama saya sendiri Ahmad Fitriadi, kedua ada Vina Nur Halimah, yang ketiga ada Teni Nur Safitri. Kemudian pada pembahasan nanti yang pertama ada pengertian discovery learning, yang kedua karakteristik dari discovery learning, yang ketiga langkah-langkah model pembelajaran discovery learning, yang keempat kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning, yang kelima penerapan model pembelajaran discovery learning, dan yang terakhir penilaian model pembelajaran discovery learning. Untuk pengertian discovery learning sendiri, menurut Wilcox, dalam bukunya Honnan dalam pembelajaran dengan penemuan atau discovery, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan menggunakan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Kemudian untuk karakteristik discovery learning, yang pertama ada sintak, yang selanjutnya yang kedua memiliki sistem sosial, yang ketiga prinsip reaksi, yang selanjutnya itu ada sistem pendukung, yang kelima dampak pembelajaran langsung dan ringan. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Guru mengajukan permasalahan kepada siswa atau siswa menemukan sendiri permasalahan yang ada dalam buku teks atau sumber-sumber lainnya. Yang kedua yaitu problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah serta merumuskan permasalahan yang paling menarik dan paling aktual untuk dipecahkan. Dari rumusan masalah yang telah ditemukan, siswa dibimbing untuk mencari jawaban sementara atau merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Untuk membuktikan rumusan hipotesis yang telah dibuat, siswa diberi kesempatan untuk membuktikannya melalui kegiatan pengumpulan data atau data collection dengan mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang telah diperlukan yang relevan dengan cara membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Pada kegiatan memprosesan data, semua informasi yang telah diperoleh, baik melalui hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, kemudian diolah, diklarifikasikan, ditabulasikan, bahkan bila diperlukan dengan menggunakan analisis statik deskriptif maupun analisis statik inferensial. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian.
Dari hasil pengolahan dan penafsiran atau informasi yang telah ada dan dengan bantuan analisis statis deskriptif dan analisis statis inferensial dengan sementara atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu, itu kemudian dicek apakah terdapat jawaban atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Di sini tahap selanjutnya adalah siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya. Metode pembelajaran dengan cara ini lebih mudah dihafal dan diingat, serta mudah ditransfer dalam memecahkan permasalahan. Dengan metode ini, kemampuan dan kecakapan siswa akan lebih berkembang dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik karena siswa merasa puas atau usaha mengalihkan permasalahan dan mencari permasalahan sendiri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Kelebihannya yang pertama yaitu teknik ini mampu membuat siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta menguasai keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Yang kedua yaitu siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Yang ketiga yaitu dapat membangkitkan kegairahan belajar pada siswa. Yang keempat yaitu mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima yaitu mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memilih motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Yang keenam yaitu membantu siswa untuk memperkuat dan menambahkan kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Yang ketujuh yaitu strategi itu berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Kelemahan model pembelajaran ini adalah yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan keinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Yang keempat, dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang kelima yaitu tidak memberikan kesempatan berpikir kreatif kepada siswanya. Selanjutnya, contoh penerapan model discovery learning pada pelajaran fisika.
Nah, di sini pendekatan pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan pemecahan masalah. Kemudian, metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah. Materi pembelajarannya yaitu kinematika gerak lurus pada kelas 10. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Sintaks yang pertama yaitu stimulasi. Guru mengajak siswa untuk menggeser atau memindahkan buku yang ada di meja dan mencontohkan benda yang dilempar ke atas. Aktivitas siswanya yaitu siswa memperhatikan guru dan melakukan untuk menggeser buku. Sintaks yang kedua yaitu identifikasi masalah. Guru menanyakan kepada siswa, apa yang terjadi jika buku digeser? Apakah buku tersebut berpindah? Bagaimana benda yang dilempar ke atas? Nah, siswa menjawab pertanyaan dan membuat hipotesis atas pernyataan yang dirumuskan. Sintaks yang ketiga yaitu pengumpulan data. Guru menampilkan video mengenai konsep jarak, perpindahan, dan kecepatan. Aktivitas siswanya yaitu siswa mengamati, membaca literatur, dan menemukan jawaban hipotesis yang telah dirumuskan. Sintaks selanjutnya yaitu pengolahan data. Di sini guru memberikan waktu kepada siswa dengan teman sebangku untuk menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan kinematika gerak lurus. Guru memberikan soal tentang kelajuan dan kecepatan. Aktivitas siswanya yaitu berdiskusi, membaca literatur, mengumpulkan informasi tentang kinematika gerak lurus seperti jarak, perpindahan, dan kelajuan. Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru. Sintaks yang kelima yaitu pembuktian. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep kinematika gerak lurus. Aktivitas siswa yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi dan membuktikan hasil hipotesis yang diberikan. Sintaks yang terakhir yaitu generalisasi. Guru menyimpulkan konsep kinematika gerak lurus dari hasil diskusi siswa dan penguatan konsep dari buku referensi. Aktivitas siswanya yaitu siswa membuat laporan tulis mengenai kinematika gerak lurus. Selanjutnya yaitu penilaian model discovery learning. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Pada pembelajaran kali ini, bentuk penilaiannya berupa penilaian kognitif, menggunakan tes tertulis dan menggunakan penilaian proses, sikap, dan penilaian hasil kerja siswa. Kemudian penilaian yang selanjutnya dengan menggunakan pengamatan, menganalisis penerapan kinematika gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari dan menyimpulkan hasil diskusi.